wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala RTRU atas nama Pak Jakar Manis GD. Yang saya hormati Bapak dan guru hebat semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita semua dalam acara diseminasi budaya positif modul 1.4 dalam memenuhi tugas calon guru penggerak bersama saya Zulkarnain CGP Angkatan 9 Kabupaten Sumbawa. Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia, untuk memulai acara kita pada hari ini agar lebih barokah, marilah kita buka acara ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu guru hebat, untuk acara selanjutnya kata pengantar yang akan disampaikan oleh rekan sejawat saya, guru penggerak angkatan 6, kepada Pak Sahidola, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Hulu, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Hulu, acara diseminasi budaya positif akan dilaksanakan oleh teman sejawat kita yang Pak Zulkarnain CGP Angkatan 9. Mudah-mudahan pada acara ini ibu bapak semuanya bisa saling mengisi, saling berkolaborasi untuk kita kerjasama dengan baik, sehingga manfaat apa yang kita dapatkan, apa yang akan disampaikan oleh Pak Zulkarnain nanti sebagai CGP bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Untuk itu, dengan melafalkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, acara diseminasi budaya positif akan dilanjutkan paparannya oleh Pak Zulkarnain kepada Pak Zulkarnain. Saya persilakan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Sahidola atas dukungan dan dorongannya. Baik, Bapak Ibu guru hebat, untuk acara selanjutnya pemaparan materi mengenai pemahaman budaya positif di sekolah. Tapi sebelum acara ini dimulai, untuk menghilangkan kejenuhan, saya mohon Bapak dan Ibu guru berdiri untuk kita ice breaking. Baik, coba Bapak Ibu guru angkat tangan kanan, tangan kiri kasih untuk begini. Ya. Nanti kalau saya bilang Eko, Pak guru pegang tangan, telunjuk tangan yang di samping kanan. Bisa ngerti? Kalau saya bilang Eko, Bapak dan Ibu guru pegang telunjuk tangan kanan yang berada di samping kanan. Baik, paham? Paham semua? Betul, ya, kita mulai. Pada sebuah desa ada 3 orang bersahabat. Nama yang pertama Andi, yang kedua Dani, yang ketiga Eko. Ya, baik. Pas lagi. Pada hari berikutnya mereka bertiga ini pergi memancing. Tapi di tengah jalan Eko, iya hebat, tapi kurang semangat kayaknya. Cukup begininya. Baik Bapak Ibu guru yang
dari Bapak dan Ibu guru, tapi saya diamanahkan untuk menyampaikan pemahaman materi tentang budaya positif dan akan kita bahas. Di sini ada 6 topik. Topik yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5, restitusi 5 posisi kontrol. Dan keenam, restitusi segitiga. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, perubahan paradigma belajar. Di sini ada teori kontrol. Ada pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Berikut, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita lanjut, perubahan paradigma, kegiatan kepalan tangan. Di sini ada sebuah cerita. Di sini ada A dan B, atau Anda dan teman Anda. Di sini sobeklah cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda letakkan di salah satu tangan. Nah, jadi Bapak dan Ibu guru, coba bayangkan sesuatu yang berharga di kepalan tangan Anda, dan yang berada di kepalan tangan Bapak dan Ibu guru ingin diraih atau ingin diambil oleh teman dengan segala daya upayanya, dengan membujuk bahkan menghardik. Tapi bagaimana upaya Bapak dan Ibu guru untuk supaya kepalan yang ada di tangan Bapak Ibu guru tidak terlepas? Ya, coba kita berikan. Sekarang saya akan bagikan kertas untuk menulis tanggapan Bapak dan Ibu guru di sebuah kertas. Nanti kita tempelkan tugasnya. Silakan Bapak dan Ibu guru menulis tanggapannya tentang ilusi kepalan tangan. Siapa yang sudah selesai bisa langsung membaca atau kita tempelkan di papan tugasnya. Baik, Bapak Ibu guru hebat. Ada yang sudah selesai? Sudah, Pak. Ya. Kita tempel atau dijawab langsung, Pak? Kita jawab dulu, Pak, baru nanti kita tempel. Baik, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Is dari paparan materi yang sudah disampaikan tentang perubahan paradigma. Di situ ada kepalan tangan. Pertanyaannya, apakah kita sesuatu yang berharga di dalam kepalan tangan kita itu, apakah perlu kita pertahankan ataukah kita harus dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari luar? Menurut saya, Pak, sesuatu yang berharga itu perlu rasanya kita pertahankan. Kepalan tangan itu melambangkan bahwa ada nilai-nilai kebajikan universal dalam setiap diri kita sebagai guru maupun sebagai anggota masyarakat yang kita yakini sebagai sebuah nilai yang perlu kita tanamkan dalam diri kita dan kita jaga baik-baik agar nilai dan karakter tersebut melekat dalam diri kita, Pak. Itu pendapat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Hermanto. Atau dibaca langsung atau kita tempel? Baca langsung. Baca Ya. satu persatu hasilnya. Ya, silakan. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi dari beberapa paparan yang sudah disampaikan oleh Bapak Zulkarnain bahwa di materi ini ada sebuah perubahan paradigma kegiatan kepalan tangan. Nah, karena di sini seperti apa yang sudah disampaikan tadi, diibaratkan bahwa di tangan kita itu ada sesuatu yang sangat berharga, sehingga yang berharga tersebut sangat didambakan oleh teman-teman kita yang lain, sehingga bagaimana sikap kita terhadap situasi yang seperti itu. Kalau menurut pendapat saya, mungkin saya menjawab tergantung situasi dan kondisi. Manakala, karena ada dua hal di situ, manakala yang sesuatu yang berharga itu sangat penting dan sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan oleh orang lain seperti yang ada di situ, kenapa tidak harus kita membuka? Yang penting jangan terarah kepada yang negatif. Yang penting itu sesuatu hal yang positif, mungkin kita harus membuka. Dan begitu juga manakala sesuatu itu terbawa kepada hal yang negatif, maka tangan kita harus tetap komitmen dan konsekuen dengan pendirian kita. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu guru hebat, tadi sudah menuliskan jawabannya dan mempraktekkan ilusi seperti di papan. Untuk pelakunya, kalau ya A itu sebagai apa dan B-nya sebagai apa? Baik, hebat. A itu sebagai gurunya dan B itu sebagai murid. Dan jadi kita sebagai guru harus bisa mengontrol murid kita. Dan murid ada kalanya memerlukan dirinya untuk dikontrol. Di sini perubahan teori kontrolnya, yang pertama ilusi guru mengontrol murid, yang kedua ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ketiga ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat, berikut ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi itu gambaran dari. Sekarang kita lanjut. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Di sini kita mencoba mengubah pandangan orang agar sama dengan kita. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Di sini ada teori kontrolnya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikut, semua perilaku memiliki tujuan. Ketiga, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi di situ kita sudah praktekkan tadi bahwa di kepalan tangan kita sebagai A,
dan teman kita sebagai B, dan teman kita akan ingin membuka kepala tangan kita, tapi kita karena kita yang memegang kendali atau kita yang tidak jadi, teman kita tidak bisa mengontrol kita. Yang berikut, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Jadi makna kata disiplin, sebelum kita perjelaskan lebih rinci, coba siapa yang membantu untuk menyampaikan makna kata disiplin? Disiplin. Ya, Tangkin coba. Bantu dong. Ya, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Disiplin menurut saya adalah kita bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat. Dalam arti kita selalu menjadi yang disiplin. Kita kerja sama dan kolaborasi antara teman, sehingga kita leluasa atau pilihan-pilihan dalam mengambil keputusan itu kita bertanggung jawab. Ya, mungkin itu dari saya. Lanjut Pak Tangkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Jadi yang tanggapan yang dapat saya sampaikan pada waktu ini tentang kedisiplinan, tentang kedisiplinan itu tidak jauh dari kata kontrol tadi, bahwa kedisiplinan itu datangnya pada dirinya sendiri dan termasuk pada anak didik kita. Jika mau anak didik kita itu disiplin, karena kuncinya atau mesinnya ada pada anak siswa kita itu. Dan kedisiplinan yang ada pada kita guru ada pada diri kita sendiri. Dan mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya ini dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu guru hebat semua, makna kata disiplin yaitu seseorang yang memiliki disiplin diri, berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini Ki Hajar Dewantara mengatakan pertanggungjawaban atau kewajiban itulah selalu menjadi sisinya ya, hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertib laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Oke, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan Gosen mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Di
sini ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Baik, Pak Guru hebat semua. Masih semangat? Semangat! Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Sebelum saya sampaikan, ada yang bisa memberikan tanggapan tentang 3 motivasi perilaku manusia? Mungkin hanya saya akan memberi tanggapan atas teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Jadi 3 motivasi perilaku manusia itu, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini mungkin itu salah satu 3 perilaku manusia untuk melakukan sesuatu. Jadi bagaimanapun hal yang kita lakukan harus mempunyai tujuan khusus yang ingin dicapai oleh orang sendiri. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak Saifullah. Ada yang lain lagi? Ya, terima kasih Pak Zulkarnain selaku anggota TGP Angkatan 9. Jadi yang saya tanggapi tentang teori motivasi, hukuman, kemudian penghargaan dan restitusi. Menurut saya Pak, ketiga motivasi itu mempengaruhi siswa untuk bertindak. Ada siswa yang memang melakukan sesuatu itu karena memang pada dasar hak sejatinya itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian anak-anak bisa berinteraksi atau melakukan suatu tindakan, bisa saja untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang selanjutnya, anak-anak bisa bertindak untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang mereka percaya. Yang saya tanggapi itu Pak, dari ketiga teori motivasi itu bahwa kita pentingnya menerapkan nilai-nilai kebajikan universal dalam diri anak itu. Ketika anak-anak menghindari ketidaknyamanan itu, saya rasa itu terjadi secara natural. Tetapi teori belajarnya adalah karena memang anak-anak itu menghindari ketidaknyamanan itu tadi. Maka solusinya adalah ketika anak terus melakukan sesuatu karena imbalan, maka budaya ini tidak akan melahirkan kesadaran dalam diri mereka sehingga nilai-nilai kebajikan universal itu tidak bisa hakiki dia berada dalam hatinya. Tapi ketika anak-anak untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, berarti nilai-nilai kebajikan universal itu Pak sudah melekat dalam dirinya sendiri dan meyakini dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dalam kehidupannya itu terlihatlah bahwa mereka dapat menghargai dirinya sendiri karena atas dasar nilai-nilai kebajikan universal. Terima kasih Pak. Terima kasih kepada Pak Armanto. Kita lanjut lagi. Di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis,
maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Jadi motivasi ini bersifat eksternal. Eksternal artinya motivasi dari luar, seperti dari orang lain. Berikutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan suatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal, dari luar atau dari orang lain. Berikutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan suatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan menghargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Inilah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi bersifat internal bukan eksternal. Internal artinya dalam diri seseorang, tidak ada paksaan dari luar. Baik, Bapak Ibu guru hebat, untuk menambah semangat kita pada hari ini, kita tepuk warna dulu. Coba berdiri. Kalau saya bilang hijau, tepuk 1 kali, merah 2 kali, putih 3 kali, hitam tidak ditepuk. Bisa paham? Merah 1 kali, merah 1 kali, hijau 2 kali, putih 3 kali, hitam tidak ditepuk. Paham? Kalau saya bilang merah, berarti tepuknya Kali. kalau hijau, 2. putih, 3. hitam, Diam. merah, hijau, putih, hitam, putih, hijau, merah, hitam. Baik, kita lanjutkan. Silakan dulu Bapak Ibu guru. Di sini ada istilahnya hukuman. Apa itu hukuman? Ada yang bisa jelaskan Bapak Ibu guru hebat? Ya, silakan. Ya, terima kasih. Yang ditanyakan adalah apa itu hukuman. Hukuman adalah merupakan sanksi dari sesuatu atau perbuatan yang bersifatnya melanggar dari hal-hal yang sesungguhnya atau dari aturan-aturan sesungguhnya. Ini tuh, terima kasih. Ya Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan. Hukuman itu adalah yang bersifat tidak terencana. Dia langsung secara abstrak. Jadi hukuman itu adalah tidak terencana.
Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Ya. Hukuman kita dapat simpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak diberikan hukuman bersifat satu arah. Dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Baik sebelum atau sesudahnya, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Baik, kita lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Di sini bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Di sini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar mampu pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, di sini ada konsekuensi. Jadi ada yang bisa jelaskan apa itu konsekuensi? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Apa itu konsekuensi? Konsekuensi adalah di atasnya hukuman. Sepertinya kelihatan konsekuensi bukan lagi melainkan dia mendapat hukuman. Arti konsekuensi itu melainkan arti yang terberat, hukuman yang terberat. Nah, itu persepsi dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menurut saya definisi dari konsekuensi itu adalah merupakan sesuatu yang didapatkan oleh peserta didik atau yang melanggar sesuatu aturan yang sudah menjadi kesepakatan. Jadi konsekuensi itu adalah bersifatnya tertulis dan menjadi kesepakatan yang berjalan dalam jangka waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada lagi Bapak Ibu guru hebat? Cukup luar biasa. Baik, konsekuensi kita simpulkan bahwa sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur, misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain
dan harus menyelesaikan tugas karena ketinggalan waktu. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Kita lanjut ke restitusi. Apa itu restitusi? Jadi ada yang bisa bantu? Apa itu guru hebat? Apa itu restitusi? Baik, saya baca. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dosen 1196. Kita lanjut ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ya, segitiga restitusi ada yang pertama. Di sini validasi tindakan yang salah. Yang kedua menstabilkan identitas. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Restitusi ada 3 Bapak Ibu guru hebat. Jadi yang pertama, siapa yang bisa jawab? Saya Pak. Ya. Atau langsung ketiga-tiganya dijawab berapa Pak? Ya, baik Pak. Jadi menurut saya tadi apa itu restitusi? Dan salah satu contoh restitusi itu adalah restitusi segitiga. Pertanyaan dari teman tadi, apa itu restitusi? Itu merupakan salah satu solusi. Anak atau murid kita menemukan solusi dari problem yang dihadapinya tentang kedisiplinan itu tadi. Nah, misalnya kita menyelesaikan persoalan itu menggunakan restitusi segitiga. Kita melakukan validasi, kemudian menanyakan keyakinan, sehingga anak-anak kita giring mereka bagaimana intinya itu supaya kesadaran tetap itu harus kita tanamkan dalam dirinya sendiri. Maka kesadaran ke nilai kebajikan tadi dijadikanlah sebuah keyakinan menurut saya Pak. Nah, sehingga untuk mengatasi hal tersebut pentingnya kita sebagai guru SD itu atau guru untuk memiliki atau menggunakan strategi restitusi segitiga itu untuk menemukan solusi dari persoalan yang dihadapi oleh siswa kita itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Pak Marco. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Sebelum saya lanjutkan, ada yang bisa jelaskan apa itu kebutuhan untuk bertahan hidup? Makan, tempat tinggal, Makan, minum, coba Pak Ibu, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Coba. Ya, terima Apa itu kasih. kebutuhan dasar Ya, untuk bertahan hidup? jadi kebutuhan dasar manusia untuk bisa bertahan hidup, kebutuhan sandang, pangan, papan, seperti itu mungkin yang disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan ke Pak Tani. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait kebutuhan untuk bertahan hidup di
yang saya lihat di sini tadi ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, itu yang dicantumkan di situ. Kalau nggak salah itu ada 4 mungkin. Dan saya coba ingin tanya kepada Pak Zulkarnain, ketika salah satu di antara yang ada di situ, contohnya seandainya nasi, buah-buahan, ikan, itu salah satu contohnya. Ketika salah satu di antara itu tidak ada, kemungkinan bisa nggak menjadi suatu kebutuhan untuk bertahan hidup. Mungkin itu salah satu contohnya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ada yang bisa tanggapi pertanyaan Pak Sairullah? Silakan. Ya, Pak. Mungkin saya akan memberi tanggapan apa yang disampaikan oleh Pak Sairullah tadi. Mungkin seperti pertanyaan yang beliau menunjukkan kepada CGP itu mengenai kebutuhan untuk bertahan hidup itu, mungkin sudah disinggung sama Pak Sairullah tadi, ada sandang itu menyangkut makanan pokok, terus sandang pangan dari makanan pokok, sandang itu adalah seperti pakaian, dengan papan itu seperti tempat tinggal kita. Jadi itu merupakan kebutuhan dasar manusia untuk bisa bertahan hidup. Gitu, Pak. Tapi yang saya tanyakan di situ tadi Pak, ketika salah satu itu tidak ada, apakah bisa kita pertahankan masalah berkebutuhan bertahan hidup itu? Mungkin kita telah pelajari ilmu IPN di waktu SMA bahwa pada zaman manusia purba juga manusia itu belum mengenal pakaian, mereka itu akan hidup dengan apa adanya, mereka itu hidup dengan nomaden, itu mereka itu akan hidup dengan apa yang ada. Tetapi apa yang ada di sekitarnya mereka akan mampu bertahan hidup disesuaikan dengan alam dan lingkungan sekitar. Mungkin seperti itu dari saya. Saya menambahkan Pak. Ya, silakan. Jadi baik yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi sebenarnya juga sudah cukup, tapi saya juga ingin menambahkan bahwa kebutuhan dasar atau kebutuhan primer itu menjadi kebutuhan fisiologi, artinya merupakan kebutuhan fundamen, jadi dia mutlak untuk dilengkapi atau dapat dirasakan. Kenapa kebutuhan itu harus hadir? Karena apapun yang dilakukan oleh manusia itu mempunyai tujuan, Pak. Maka tujuannya orang-orang mencari dengan segala aktivitasnya. Apa yang dia cari? Dia ingin melengkapi kebutuhannya. Maka kebutuhan tersebut adalah yang utama untuk bertahan hidup. Tadi itu sudah dikategorikan sandang, pangan, papan. Kemudian ada kebebasan seseorang ingin hidup mandiri, tidak ingin diintervensi, tetapi dia juga menginginkan kehidupan yang mandiri dan terdampak bagi orang-orang lain. Kemudian kasih sayang, dia ingin mendapatkan pengakuan, dia juga ingin mendapatkan dihargai, dihormati. Nah, itu menjadi kebutuhan dasar karena setiap orang itu apapun yang dilakukan kelima itu include kebutuhan manusia, saya rasa itu sudah ada di situ semua. Kemudian rasa kesenangan untuk mengekspresikan diri bahwa manusia itu terbebas dari semua tekanan, semua intervensi, semua intimidasi. Mereka pada hakikatnya atau sejatinya manusia menginginkan seperti itu. Hanya saja kita tidak menyadari bahwa itu adalah termasuk daripada kebutuhan dasar manusia. Dan yang terakhir itu adalah penguasaan. Dia juga menginginkan pengakuan. Dia ingin mencari identitas. Dia juga ingin mencari perhatian. Maka itu adalah menjadi hakikat daripada kebutuhan dasar manusia. Terima kasih Pak Zulkarnain, itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu Guru sudah paham tentang kelima
siang? Paham. Sekarang di sini ada apa itu keyakinan kelas? Baik. Sedikit tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa menurut dosen 1998. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Ada yang bisa jelaskan salah satu apa itu yang menjadi keyakinan kelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat saya, keyakinan kelas adalah keyakinan yang diyakini oleh anggota kelas. Nah, misalnya contohnya sebelum masuk kelas harus bersih kelasnya dulu. Itu menjadi keyakinan di dalam diri siswa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Luar biasa. Keyakinan kelas itu adalah suatu yang menjadi motivasi atau dorongan dari dalam diri peserta didik sehingga mampu mengimplementasikan di dalam kehidupan kelasnya atau dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Jadi begitu. Terima kasih. Lanjut Pak Said. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan kepada kami tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah sesuatu yang disepakati oleh anak-anak di dalam kelas itu sendiri atas kesepakatan mereka. Pertama, selalu bersikap positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ditanyakan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah salah satu aturan yang disepakati oleh anak-anak yang mengetahui guru yang ada di kelas masing-masing. Pertama, ketika kita masuk kelas, ini salah satu contoh, kita harus berdoa. Setelah kita duduk di kelas, kita seandainya sebelum kita mulai pelajaran, kita harus belajar 10 menit. Itu salah satu contohnya, Pak. Kemungkinan itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Saidolas. Sekarang ada yang bisa tanggapi lagi? Bapak Guru hebat? Ya, silakan Pak Hermanto. Apa sentuh Pak Hermanto? Ya, berdasarkan tanggapan yang sudah diberikan oleh teman-teman tadi, saya rasa itu sudah menggambarkan apa itu keyakinan kelas. Sebelum ke keyakinan kelas, Pak, saya ingin menambahkan bahwa ada perbedaan antara peraturan kelas atau tata tertib kelas dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu berlaku ketika kegiatan di dalam kelas. Sedangkan keyakinan kelas itu adalah sebuah nilai kebajikan yang melekat dalam diri siswa. Tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi keyakinan sesuatu nilai yang dianggap baik ketika dia berada di lingkungan masyarakat, ketika dia berada di lingkungan sekolah, dimanapun dia berada,
dia bisa menerapkan nilai-nilai keyakinan kelas. Maka nilai-nilai keyakinan kelas adalah sesuatu yang melekat dalam diri siswa, yang dianggap menurutnya baik dan untuk perlu dipertahankan dimanapun dia berada dan sifatnya dia tersiratkan. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Ranto. Ya, kita ambil contoh di sini untuk kita jadikan keyakinan kelas. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Jadi salah satu contoh keyakinan kelas yang kita bikin, tidak boleh mengambil barang milik teman. Itu salah satu contohnya. Jadi yang berikut, berkomitmen terhadap setiap tugas. Jadi contohnya mengerjakan tugas. Baik Bapak Ibu guru hebat, saya sudah membuat keyakinan kelas, dan ini yang pertama saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu guru hebat untuk menulis salah satu keyakinan kelasnya yang selalu bersikap positif. Indikatornya bagaimana? Saya serahkan kepada Pak Idola. Yang kedua, senantiasa menjadi diri terbaik. Saya serahkan kepada Pak Idola. Apa indikatornya? Yang ketiga, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Saya kepada Pak Takin, silakan. Apa indikatornya Pak Takin? Yang berikut, berkomitmen terhadap setiap tugas. Silakan kepada Ibu Wati, silakan bikin apa indikatornya. Yang terakhir, senantiasa membantu. Ya, kepada Pak Sabarudin, silakan. Ya. Roll action. Baik Bapak Ibu guru hebat, saya sudah bikin keyakinan kelasnya. Dan sekarang saya akan bacakan apa implementasi dari selalu bersikap positif. Silakan Bapak Ibu guru. Ya, Pak Idola. Ya, sekarang selesainya. Selalu bersikap positif. Yang selalu bersikap positif, yang pertama berdoa sebelum belajar, yang kedua tidak mengganggu teman di kelas, yang ketiga saling menghargai antara bapak dan ibu guru. Iya. Senantiasa menjadi diri terbaik. Silakan Pak Sahid. Iya. Apa indikatornya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senantiasa menjadi diri yang terbaik. Adapun contohnya, ketika kita berbicara, kita selalu berkata dengan sopan. Itu pertama. Yang kedua, ketika kita berada di dalam kelas, kita harus bisa memberikan contoh yang terbaik. Itu salah satu contoh. Iya, luar biasa. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Ayo siapa? Ya Pak Anto. Silakan. Ya, terima kasih Pak Seteru. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Ya, terima kasih. Kita bicara di sini anak-anak kita kirim untuk tidak merusak barang orang lain, terutama temannya, merusak buku temannya, dan menghormati Bapak Ibu guru dan menghargai teman-teman di kelas. Ya, terima kasih. Ya, lanjut ke berkomitmen terhadap setiap tugas. Ayo, siapa? Bapak dulu ya, Ibu Wati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Contoh yang bisa dilakukan berkomitmen terhadap setiap tugas di dalam kelas. Yang pertama, ketika guru memberikan
tugas pada murid. Murid harus mengerjakan tugasnya. Yang kedua, contohnya ketika guru memberikan tugas di dalam kelas, tugas kelompok, siswa harus mematuhi tugas tersebut dan melaksanakan sesuai dengan prosedur yang dilakukan oleh guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, senantiasa membantu. Ayo silakan Pak Rusdi. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk poin yang terakhir tentang keyakinan kelas, itu senantiasa membantu. Dimana salah satu contohnya yang bisa saya sebutkan yaitu menjenguk temannya yang sakit, saling tolong menolong di dalam kelas, sepertinya pada saat komisaris. Ya, mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atasnya. Baik, Bapak Ibu guru hebat, masih semangat semuanya? Sebelum saya akhiri penyampaian materi pada hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang telah mengikuti acara saya pada hari ini tentang diseminasi penerapan pemahaman budaya positif. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9, mudah-mudahan saya terapkan pada murid-murid kita semua nantinya ke depan tentang penerapan budaya positif. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga bagi Bapak Ibu guru hebat semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sebelum kita belajar hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan Nak Fikri pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Kemarin Pak Guru sudah jelaskan tentang kita bagaimana mengimpikan kelas kita, yang bagaimana ya sesuatu yang kita inginkan supaya kelas kita nyaman, tidak ada saling pukul temannya, tidak boleh mengganggu teman saat mengerjakan tugas ya. Terus nanti kita lanjut ke keyakinan kelasnya, pembuatan keyakinan kelasnya. Kemarin sudah jelaskan sama Pak Guru ya. Masih ingat kemarin? Jadi sekarang Pak Guru mau bagikan sticky note-nya untuk kalian tulis masing-masing. Kelas bagaimana kelas yang diimpikan oleh kalian semua ya. Sekarang Pak Guru bagikan. Ya. Ya, silakan ditulis dulu. Kalian mengimpikan kelas yang bagaimana? Ya. Yang tenang, ya. Nah, salah satu itu contohnya. Terus kelas yang tidak kotor. Apa kalau laut tidak kotor itu, ya?
Ya, sudah selesai? Sudah. Iya, silakan dikumpulkan, ditempel di papan masing-masing ya. Tempel di papan masing-masing. Nah, nanti Pak Guru baca. Ya, silakan tempel. Ya, sini saja. Ya, ya sip. Iya. Ya, silakan duduk, silakan duduk. Silakan duduk. Ya, baik anak-anak, sekarang Pak Guru baca satu hasilnya ya. Yang pertama, kita menginginkan kelas yang sangat bersih, indah, nyaman saat kita belajar. Ya, tepuk tangan untuk Mas ya. Ya, jadi kita itu harus kelas kita itu bersih, nyaman. Ya, nyaman itu tidak ada yang mengganggu temannya, tidak ada yang senggol-senggol temannya. Sekarang apalagi saya senang membantu teman. Iya. Tepuk tangan dulu lagi, senang membantu temannya. Saya ingin kelas yang nyaman, ingin kelas yang bersih. Ya, sama seperti Cia tadi ya. Terus ada lagi Nopi, kelas yang bersih, sejuk, rapi, indah. Baik, tepuk tangan. Ya. Baik, kita sudah membuat bagaimana kita memimpikan kelas kita anak-anak ya. Sekarang untuk mewujudkan kita, karena kita memimpikan kelas kita, sekarang kita bikin keyakinan kelasnya. Salah satu contoh kita tadi memimpikan kelas kita yang bersih. Berarti keyakinan kelasnya kita bikin nanti di sini, bagaimana supaya kelas kita bersih? Ya? Bisa ngerti? Bisa. Nah, itu salah satu contohnya ya. Terus kita memimpikan kelas kita yang nyaman tadi. Bagaimana kita memimpikan kelas yang nyaman? Berarti tidak senggol-senggol teman atau tidak pukul teman ya. Ya, nanti kita tulis nanti keyakinan kelasnya. Bisa ngerti biar Pak bagikan tekniknya? Sudah paham kalau untuk bikin keyakinan kelasnya? Kalau belum paham silakan tanya Pak Guru. Sudah paham semua? Ya, Pak Guru bagikan. Ada lagi? Ulang. Ya, silakan ditulis dulu keyakinan kelasnya. Seperti Pak jelaskan tadi, kalian menginginkan kelas yang bersih. Berarti keyakinan kelas kita yang kita buat. Berarti bagaimana kita menginginkan kelas kita bersih? Nah, berarti supaya kelas kita bersih, kita membuat keyakinan kelasnya tidak buang sampah. Oh, pintar ya. Ya. Kelas yang nyaman, kelas yang rapi, ya. Nah, bagaimana kita buat keyakinan kelas kita kalau kita mengimpikan kelas kita yang nyaman? Ayo, sudah ada yang sudah selesai? Kita tunggu temannya dulu. Ya, yang sudah selesai silakan tempel di papan satu persatu dulu. Jangan semuanya. Satu persatu tempel ya. Ya, silakan duduk yang sudah tempel. Silakan duduk. Ya, silakan ya. Iya. Ayo. Silakan tempel. Ya, silakan tempel. Iya. Nah, silakan duduk. Ya, sudah
kelasnya hebat. Ini di sini senang dengan teman-teman, terus saling membantu. Kelas tidak boleh pukul teman ya. Nah, berarti ini kita kelas yang nyaman, berarti tidak ada boleh pukul teman ya. Terus ada lagi, kelas sangat bersih, kita harus menyapu, membersihkan, tidak buang sampah sembarangan ya. Nah, mana semangatnya? Hebat. Mana ya dulu? Ayo, kenapa diam? Iya, mantap, tepuk tangan untuk mereka. Baik, Pak Guru tulis di papan keyakinan kelasnya ya, yang sudah ditulis oleh teman-teman semua. Yang pertama, kalau kita menginginkan kelas yang kelas bersih, berarti tidak buang sampah sembarangan ya. Ya, tidak buang sampah sembarangan. Sampah sembarangan. Yang kedua, tidak mencontek ya. Ya, tidak mencontek. Yang ketiga, iya, tidak memukul teman. Iya, tidak memukul teman. Atau menghargai teman ya. Kita menghargai teman. Yang keempat, iya, tidak boleh boros. Atau tidak boleh mencuri barang teman ya. Tidak boleh mengambil barang milik teman. Barang milik teman. Ya, sekarang kita semua sudah kita bikin keyakinan kelasnya. Nanti kita bikin di baliho, nanti kita tempel di kelas kita masing-masing ya. Supaya kita yakini, kita laksanakan sesuai kita sudah sepakati keyakinan kelas kita ya. Kalau kita sudah menyepakati keyakinan kelas kita, berarti kelas kita nanti aman, nyaman ya. Karena kita sudah pegang janji kita, tidak boleh pukul teman, tidak boleh buang sampah sembarangan ya. Sudah ngerti semua? Ya. Sebelum Pak akhiri pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Sekarang udah pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum Pak Guru tutup, pesan Pak Guru jangan lupa belajar di rumah ya. Jangan hanya mengandalkan belajar di sekolah, tetapi di rumah harus belajar. Kalau pergi ke rumah teman, ya saling tanya tentang pelajaran ya. Jangan main karet di rumah, jangan main kelereng ya. Ya. Sekarang Pak Guru akhiri pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Setu, kelas 5 SDN Riuk. Saya senang sekali diajak berdiskusi oleh Pak Surkanain untuk menemukan
solusi agar tidak membolos lagi saat jam pelajaran berlangsung. Saya berjanji tidak akan bolos lagi. Terima kasih Pak Zulkarnain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryadi, teman dari Pak Zulkarnain dari SDN Riau, calon CGP Angkatan 9. Kegiatan diseminasi yang dilakukan oleh Pak Zulkarnain sangat menginspirasi bagi saya, terutama di SDN Riau ini. Sukses terus buat Pak Zulkarnain. Salam guru penggerak.